Bagaimana, Udah Sarah? direkod. Bebas. Aya telepon ti Ais tadi. Gimana Bu Ibu, mau langsung itu aja? Bagaimana, mau langsung dimulai? Boleh, Ini soalnya bebas. sudah menunjukkan jam 10. Oh ya, mulai saja nggak apa-apa. Bismillah aja. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PJ Wilayah 12, PCT Batch 6 Jabar, Bapak Alam Bahtiar SPD, Instruktur 12B Pak Aheru Sujud SPD. Terima kasih sudah pada bergabung. Ibu Ratna Junior MPD selaku presenter, Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD selaku host, Bapak Ibu guru hebat peserta PCT Batch 6 Jabar, serta peserta pikon lainnya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Leti Andriani, SPDGR selaku host. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru hebat di Room PCT Batch 6 Jabar. Alhamdulillah, di hari kedua Ramadan ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan semuanya stay sampai akhir untuk Leti. mengupas. Bagaimana, Bu Ratna? Suara saya jelas? Halo. Halo, Bu Ratna, suara saya jelas? Bu Lingga? Ya, Barusan jelas, sempat putus-putus, di saya barusan sempat putus-putus ya, terus Bu. Oh iya. Oke. Mudah-mudahan semuanya stay sampai akhir untuk mengupas tuntas materi yang akan disampaikan oleh presenter nanti. Dan link presensi akan kami share di chat. Mohon kepada Bapak Ibu guru hebat dan semuanya untuk mengisi terutama kesan dan saran sebagai perbaikan bagi kami di room berikutnya. Mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini temanya adalah The Best Choice Use Animaker.com for Animation. Jadi kita akan belajar membuat animasi menggunakan animaker.com. Nah, sebagai guru tentu ini bermanfaat sekali, terutama animasi ini bisa digunakan sebagai apersepsi dan motivasi di awal pembelajaran, sehingga menarik minat siswa dalam belajar. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Ratna Yuniar Halimbakar MPD, dan akan dipandu oleh moderator Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD. Baik, tanpa membuang waktu yang lama, selanjutnya acara saya berikan kepada moderator Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD. Silahkan Bu Lingga. Ya, terima kasih kepada Ibu Leti Andriani SPDGR selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Alam Bahtiar SPD selaku PJ Wilayah PCT Batch 6 Jabar 12. Yang kami hormati Bapak Aheru Sujud SPD selaku Instruktur PCT Batch 6 Jabar 12B. Yang kami hormati Ibu Leti Andriani SPDGR selaku host. Yang kami hormati Ibu Ratna Yuniar Halimbakar MPD selaku presenter pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat peserta PCT Batch 6 Jabar 12, serta Bapak dan Ibu partisipan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Sutrismawati Linggadewi MPD. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Sebelum saya memberikan kegiatan ini sepenuhnya kepada presenter, izinkan saya memaparkan kembali tata tertib pikon pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta pikon dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi Bapak dan Ibu bisa di-mute gambar mikrofonnya. Yang kedua, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand setelah moderator mempersilahkan untuk bertanya. Yang ketiga, peserta mengisi presensi atau absen. Untuk link presensi akan kami share di kolom chat. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan memperkenalkan presenter pada sesi hari ini, yaitu Ibu Ratna Yuniar Halimbakar MPD. Selamat siang Ibu Ratna. Selamat pagi, mohon maaf. Ya, pagi menuju siang ya Bu. Sama-sama. Oh, ya. Baik-baik Bu. Terima kasih Ibu Ratna.
Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD lahir di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli tahun 1987. Saat ini beliau beralamat di Jalan R.M. Marta Dinata, nomor 196, Kota Tasikmalaya. Pada saat ini beliau juga masih aktif mengajar di SMK MJPS 2 sebagai guru fisika. Adapun kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menanyakan lebih lanjut mengenai animaker.com, bisa menghubunginya di kontak person 082 217 667321 atau di emailnya ratna.ergenio@gmail.com. Baiklah Bapak dan Ibu hebat, sebelum saya mempersilahkan Ibu Ratna untuk menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan resumenya terlebih dahulu. Animaker.com ini adalah salah satu web tool yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam membuat video animasi untuk presentasi pembelajaran. Ada banyak cara untuk menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas, baik dengan cara konvensional maupun dengan bantuan teknologi. Dalam pembelajaran, siswa cenderung akan lebih menyukai penggunaan teknologi dalam kelas dibandingkan dengan cara penyampaian konvensional. Salah satu alat yang sering kita gunakan dalam membuat penyampaian materi berbasis teknologi adalah dengan pemakaian slide-slide dalam PowerPoint. Tidak dapat dipungkiri bahwa PowerPoint merupakan tool yang sangat familiar bagi kita dalam mempresentasikan pelajaran dalam kelas. Baik Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu melihat saat ini ketika kita membuka sebuah channel pembelajaran dalam YouTube dengan tampilan yang sangat menarik dalam bentuk animasi-animasi video, mungkin saat ini terbesit dalam pemikiran kita, bisakah kita membuat video animasi tersebut untuk diterapkan dalam kelas kita? Salah satu yang pasti dalam zaman teknologi saat ini adalah tidak ada yang tidak mungkin untuk mengaplikasikan hal tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, pada pos kali ini saya akan berbagi informasi tentang web tool yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Yuniar Bakar MPD. Tanpa mengurangi waktu, kami persilahkan kepada Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Ibu Ratna. Ya Bu, suara saya kedengaran Bu? Ya, kedengaran Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada Bu? Ya, ada Bu, jelas sekali. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan semua yang sudah hadir di room kami. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada PJ Wilayah kami, Bapak Alam Bahtiar, walaupun belum hadir, mungkin sebentar lagi akan bergabung. Kemudian yang kedua, saya juga ucapkan atas bimbingannya terima kasih kepada Bapak Aheru Sujud SPD atas bimbingan beliau selama proses pematerian. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu host, Ibu Leti Andriani SPDGR, dan Ibu Sutrismawati Linggadewi yang sudah mempersilahkan saya untuk hari ini adalah sebagai presenter. Di mana hari ini saya akan membawakan materi. Sebenarnya untuk materi ini mungkin orang-orang sudah pada tahu ya, tapi lebih ke sharing saja gitu. Makanya saya tidak berusaha untuk mengajari, tapi lebih ke sharing apabila kita berbagi materi ini yang sudah saya lakukan atau observe terhadap aplikasi animaker.com ini. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan produk yang saya buat. Nanti saya share konten di layar Bapak Ibu ya sekalian. Nah, sekarang ya saya share dulu ya. Ibu udah ada nggak? Belum ada Bu. Nah, sudah masih loading. Nah, Masih sudah loading? ada. Ya, sudah ada. Bu? Ya, okay. Sudah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini hasil produk, walaupun yang saya buat itu karena memang dalam waktu yang cepat gitu, jadi tidak optimal menurut saya, tapi mungkin nanti Bapak Ibu sendiri di rumah bisa mencoba bagaimana mengaktualisasikan aplikasi daripada animaker.com ini. Ya ini. Ada suaranya Bu? Ada Bu, ada.
Bapak Ibu, itu mungkin hasil produk yang saya buat tadi, produk yang diaplikasikan berdasarkan dari aplikasi animaker.com ini. Nah, sebelum nanti kita praktek ya Bapak Ibu dan jaringan juga bersahabat dengan kita hari ini, saya akan memperlihatkan PPT dulu ya, PowerPoint-nya dulu gitu untuk background-nya atau latar belakang daripada animaker.com ini. Sebentar Bapak Ibu ya, supaya musiknya ini saya lupa. Sebentar. Saya matikan dulu ini. Nah, saya matikan dulu YouTube-nya. Oke. Halo, Bu Leti masih ada? Masih Bu, Ya, masih ada. Oke. PowerPoint saya sudah terlihat di layar? belum, Bu. Belum? Oh, sebentar. Belum. Oke, saya sharing konten dulu. Sebentar, saya akan perlihatkan PowerPoint-nya. Sudah ada, Bu? Sudah, Bu. Iya, ini PowerPoint-nya. Jadi kita berkenalan dulu dengan animaker.com. Ini aplikasi yang sifatnya adalah premium atau tidak berbayar. Nah, yang pertama dari latar belakangnya, kemudian kelebihannya daripada animaker ini, kemudian nanti kita akan mencoba membuat atau prakteknya untuk menggunakan aplikasi online animaker.com ini. Nah, ini untuk latar belakang ini saya ambil tentang animaker.com ini adalah didirikannya itu oleh perusahaan SAS tahun 2015. Sifatnya waktu itu sebelum diupdate itu masih semuanya adalah sifatnya premium model. Jadi kalau kita menggunakan template yang berbagai macam apapun yang hadir di animasi.com ini itu semuanya free. Jadi gratis. Tapi sekarang mungkin sudah di-upgrade ya dan sudah di-update, maka ada beberapa template yang itu yang berbayar dan juga ada yang free. Jadi nanti bisa pula pilih yang mana nih yang premium dan mana yang bayar gitu. Kemudian ini animaker juga bisa cocok kalau kita menggunakannya dalam menyisipkannya pada sistem apersepsi untuk proses pembelajaran kita atau motivasi. Karena kalau notabene kita memberikan motivasi ke siswa, ya mudah-mudahan nanti siswanya akan lebih tertarik pada materi yang akan kita berikan sesuai dengan KD atau indikator yang akan kita berikan hari itu gitu. Nah, selain itu mungkin bisa mendukung proses pembelajaran. Ini juga animasi.com juga ini bisa digunakan dalam proses biasanya iklan, kemudian tutorial, kemudian ada di sana untuk presentasi, kemudian juga bisa digunakan untuk infografis gitu. Jadi banyak selain mendukung proses pembelajaran kita juga atau tutorial juga ini adalah berbagai macam aplikasi animaker.com bisa digunakan lebih luas ya. Oke. Kemudian nah ini tadi sudah saya singgung juga tentang animaker.com ini. Yang pertama itu tadi bersifat online. Jadi mengerjakannya seperti Canva. Kita mengerjakannya online, nanti bisa di-download, baik itu kita langsung share ke Facebook, ke medsos, atau ke YouTube, atau mungkin kita bisa mendownload langsung ke MP4. Dengan catatan mungkin sekarang sudah berbayar ya untuk MP4, tapi kalau untuk ke Facebook dan YouTube itu masih free. Jadi kita bisa gunakan yang free itu, kita sharing linknya nanti ke siswa gitu, atau kita save linknya langsung untuk di-sharekan ke siswa. Nah ini kemudian ada kita juga harus memiliki konten HTML5 dan Adobe Flash. Jadi mengaktifkan dulu HTML5-nya atau Adobe Flash pada Google kita. Jadi kalau misalnya masih lock di dalam Google kita untuk Adobe Flash, maka kita harus allow atau mengizinkan si Adobe Flash-nya itu untuk hadir atau menampilkan dari animaker.com ini template-nya. Baru kita bisa menggunakan animaker.com ya. Lanjut. Nah ini trying to use. Nah sekarang kita praktek ya. Nah ini sebelum ke praktek jadi seperti biasa Bapak Ibu tahapannya kita masuk ke dalam layar Google, kemudian masuk ke animaker.com-nya untuk diketik. Nah kemudian nanti kita pilih template dan sebagainya.
Nah, ini baru kita masuk ke workspace-nya. Akhirnya terakhir kita bisa save and share. Save-nya bisa di dashboard langsung atau di-share langsung ke YouTube dan Facebook gitu. Nah, ini untuk sebagian yang kemarin saya buat di screen gitu. Jadi ini tahapan-tahapannya gitu. Kenapa saya membuat screen? Takutnya jaringan tidak bersahabat ya Bapak Ibu. Jadi saya screen, tapi nanti kita coba untuk sampai akhir, sampai kita share ke YouTube bagaimana kita mengekspor video ke YouTube dan dari hasil aplikasi animaker.com ini. Nah, ini untuk tampilannya, tampilan awalnya, kemudian kita setelah masuk ke template, kemudian ke workspace-nya, dan terakhir kita bisa mengekspornya gitu. Oke. Nah, sebelum ke sini mari kita praktek ya. Jadi sebelum ke pertanyaan. Oke, saya stop sharing dulu. Nah, sekarang baru saya akan share kontennya ke Google Chrome. Kalau Bapak Ibu masih ada di sana? Ya, gimana Bu? Oh, ada. Suara saya masih stabil kan Bu ya? Ya, masih lancar. Oke, sekarang saya end show dulu dan saya sharing kontennya. Ada di sana Google ya? Sudah muncul Ya. belum Bu? Layar Ya, Google sudah saya Bu. udah? Sudah. Ya, kalau sudah, kita seperti biasa ketikkan di sini Animaker atau mungkin langsung saja di sini karena saya sudah ada ini ikonnya untuk masuk langsung secara tanpa harus mengetikkannya, bisa Bapak Ibu di sana. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa lah ya sendiri gitu. Kalau soalnya itu. Nah, ini kita masuk ke animaker.com-nya. Nah, ini masih loading karena, nah ini untuk tampilan awal daripada layar animaker.com. Nah ini kalau sudah punya akun di sini berarti kita tidak harus membuat akun karena saya sudah punya akun tersendiri, jadi langsung tidak harus create your first video. Jadi kita langsung ke login here. Tapi kalau misalkan belum punya, berarti nanti ada isian yang harus Bapak isikan, email yang terhubung. Kemudian kalau bisa yang terhubung dengan Google ya Pak atau Bu, kemudian nanti password seperti itu diminta gitu. Tapi karena saya sudah, jadi kita langsung saja ke login aja. Jadi Bapak Ibu, ya nunggu masih loading ya, mudah-mudahan karena ini 1 sampai 2 GB, jadi lumayan kalau memang ini. Nah, ini untuk pengisian kalau memang belum punya akun, jadi ada login, kemudian email yang Bapak masukkan, kemudian password Ibu dan Bapak, dan nanti login. Tapi kalau misalkan kita mau langsung bisa ke Google atau Facebook. Tapi karena saya sudah punya, jadi Animaker-nya langsung membaca email saya gitu. Nah, ini tampilan yang kedua. Ini tampilan yang kedua di sini untuk dashboard-nya karena saya sudah buat beberapa video maker-nya. Jadi di sini sudah tersimpan secara otomatis. Tapi kalau kitanya nanti nge-save, ini yang sudah saya buat di bawah gitu. Ada. Jadi save-nya secara online, tidak bisa save secara MP4 kecuali dia berbayar sifatnya gitu. Tapi kalau tidak berbayar, ya sementara ada di Animaker sendiri di dashboard-nya. Nah, kemudian ini adalah pricing, artinya kalau misalkan berbayar itu ada tahapannya, ada yang berapa dolar dan sekian-sekian gitu ya. Tapi ke sini aja lah ke voice karena untuk pricing sudah kepicit. Nah, ini untuk yang berbayar itu ada tahapan upgrade ya. Jadi nanti kalau diminta Bapak Ibu meminta template yang ini, berarti nanti ada yang di-upgrade. Nah, itu ada catatan bahwa harganya segini gitu untuk personal. Mohon maaf Bu Ratna. Ya, mohon maaf. Itu yang ada di layar yang ada di sebelah kanannya ya, mohon ke bawah kan. Nah, ini ya satu Bu. lagi, ya. Ini Bu. Ya, nah ke bawah kan aja. Ulangi ya Bu. Ditarik, di drag ya, ya, ditarik. Nah, terima kasih. Udah Bu? Ya, sudah. Ya, makasih Bu, saya nggak kelihatan. Nah, ini yang tadi pricing ya. Kemudian produk yang dihasilkan itu dari Animaker banyak. Ini di sini bisa Bapak lihat sama Ibu. Itu untuk YouTube, seterusnya itu video grafis yang tadi saya sudah singgung. Kemudian ada Instagram video. Kemudian ini, jadi kalau sudah punya link tinggal
share aja ke Instagram dan seterusnya gitu, atau ke YouTube atau ke Facebook gitu ya. Nah, kita login aja ya Bu ya. Kenapa masuk ke sini? Ini untuk produknya. Sebentar. Sebentar Bapak, Ibu. Saya ulangi lagi aja ya Bu ya, karena ini tadi sepertinya saya ada yang kepijit gitu. Jadi saya ulangi dari sini. Dari sini aja, saya balik lagi aja. Nah ini, karena tadi kehalang layarnya, ini saya. Jadi kita ulangi ke layar kedua ya, tadi pas login. Karena tadi saya masuk ke pricing, harusnya saya langsung ke voice atau ke create video. Nah, selain kita bisa membuat video gitu, sebelum kita membuat video, kita juga bisa merekod. Jadi merekod suara kita ini. Nah, di sini kita bisa rekod suara kita itu, tapi tipe-tipenya bahasa Inggris gitu. Jadi sebelum dianimasi, kita misalkan animasinya atau karakternya bisa ngomong dengan suara kita bisa merekodnya di sini gitu. Nah ini nanti nah ini kalau ini sifatnya adalah MP3, jadi bisa kita langsung download gitu kalau untuk voice animaker-nya. Nah ini, nah untuk pembuatan daripada animaker.com, baik itu voice tutorial, ada voice ataupun video, itu biasanya di awalnya ada tutorial. Jadi Bapak Ibu bisa mudah tinggal ikuti tutorial itu saja sebenarnya. Nah ini untuk layar atau space untuk voice. Nah ininya bahasa Inggris. Kalau yang lebih familiar bahasa Inggris, tapi sebenarnya bahasa yang lain ada gitu. Halo, Bu? Mas, ya, halo, saya? Ya, ada. Nah, ini berbagai bahasa. Silakan dilanjut, Bu Ratna. Ya, nah ini, tapi kalau misalkan kita yang halo ya. Nah, ini ada English, jadi kita pilihkan English saja yang lebih familiar. Jadi yang diketikkan di sana itu nanti kata-katanya bahasanya bahasa Inggris gitu. Nah, ini suaranya apa suara perempuan atau laki-laki disesuaikan saja. Misalkan perempuan. Nah, ini tipe bahasanya. Jadi tipe bahasanya itu untuk perempuan ada berbagai nama, ada Joanna, ada Sally. Ini yang sudah direkod sama animakernya. Jadi tipe bahasanya dia berbicara gitu. Misalkan saya ambil contoh Kimberly. Nah, terus di sini kita ketik apa sih yang mau direkodnya? Misalkan hari ini welcome. Nah, berarti kita coba play. Nanti dia akan ngerekord sendiri suaranya, kemudian kita bisa ngedownload langsung. Welcome. Nah, ini gaya bahasa Kimberly dengan bahasanya bahasa Inggris. Welcome. Nah, ini bisa dimasukkan nanti ke bahasa yang untuk karakter ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita buat video, nah ini atau misalkan kita buat lagi good morning. Nah, sorry. Nah, ini berarti kita play lagi. Nah ini misalkan untuk tadi bahasa dan seterusnya. Good morning. Nah, oke. Nah kalau sudah misalkan good morning. Kita download. Ini bisa di-download langsung MP3-nya gitu. Jadi bentuknya MP3 filenya. Ini bisa download langsung. Ini tersimpan ke downloader untuk laptop kita ya Bapak Ibu atau komputer kita. Nah, sudah untuk voice-nya, merekod voice bisa. Kemudian kita langsung ke create video. Nah, kita create video. Nah, ada di sana Bapak Ibu untuk macam-macam template. Dilihat, ada? Ada Bu, ada. Oke. Nah, di sini ada beberapa macam template yang sudah disajikan sendiri oleh animaker.com. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih dengan catatan kita pilihnya itu kalau mau free atau premium. Jadi kalau yang free berarti yang gratis template-nya, kalau yang premium nanti yang disajikannya yang memang untuk berbayar gitu. Nah, ini untuk yang free di sini ada berbagai kategori ya, Bapak Ibu. Di sini ada vertical, kemudian web for, kemudian bisnis, kemudian education, kemudian travel dan seterusnya. Bapak Ibu tinggal memilih mana yang memang mau sesuai dengan yang disajikan oleh Bapak Ibu sesuai
materinya gitu. Entah itu kontennya dalam pendidikan atau bisnis dan seterusnya gitu. Nah, ini untuk atau misalkan mau blank, misalkan kayak tadi, berarti kita pilihnya use yang ini. Nah, ini berarti template-nya adalah masih kosong. Jadi kita gunakan ini apabila kita mau buat sendiri template-nya dengan background sendiri, keinginannya sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, kalau sebelum misalkan pingin lihat nih videonya, kalau misalkan kita sebelum kita use, kita gunakan, maka bisa di preview dulu. Jadi misalkan seperti ini, kita preview dulu. Nah, preview dulu sebelum kita gunakan. Nah, ini jadi tidak, karena kalau nah ini untuk previewnya. Kira-kira cocok enggak dengan apa yang akan kita sajikan? Ini ya Bapak untuk contohnya gitu. Kalau misalkan milih lagi nanti yang bawah yang disesuaikan. Jadi sebelum kita making untuk video ini, jadi bisa pilih-pilih sesuai dengan kondisi kita. Jadi tidak harus langsung di use. Karena kalau sudah ke workspace kita tidak susah lagi untuk kembali ke sini gitu. Gitu ya. Oke, misalkan saya gunakannya adalah yang ini. Misalkan yang mana ya? Nah, ini misalkan. Nah, ini saya use dulu. Nah, jadi kalau blank bisa jadi kosong semuanya, nanti backgroundnya tinggal pilih sendiri aja nanti di workspace. Kita gunakan ini untuk video maker coba-coba hari ini. Halo Bu, masih ada suara saya? Masih ada Bu, jelas terdengar. Iya, di sana masih loading ya Bu ya? Ya, masih Bu. Ya, Sepertinya Bapak Ibu, jaringan. ya ditunggu dulu, memang agak berat, tadi saya sudah singgung, sekitar 1-2 giga, jadi rada berat. Ya, Ditunggu siap saja Bu. ya Bu. Ya, tenang, kami akan setia menunggu Bu. Untuk partisipan yang lain mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu. Oh iya, sebentar. Kenapa ya? Masih loading ya Bu? Kenapa ya? Coba di enter lagi mungkin Bu di itunya. Sebentar, saya itu lagi. Saya buat lagi. Ya, Bu ya. Saya ulangi lagi ya Bu ya. Ya, boleh Bu. Tadi saya ambil contoh ini. Kita gunakan. Oke, sudah masuk Bu. Belum, masih loading. Nah, udah ada layar ya Bu? Ya, sudah menuju proses. Ya, siap. Oke, sip. Oke, nah ini ada loading lagi. Sebelum masuk tuh tadi sudah use, kemudian loading lagi. Ini dari animakernya ya. Jadi animakernya ada loading lagi. Kayaknya tadi kalau kita sebelum memilih daripada template, berarti memang kita harus memilih benar-benar daripada template-nya itu untuk di preview lebih rinci gitu. Karena memang kalau sudah masuk loadingnya itu lumayan gitu. Karena membuat animasi mungkin berat ya Bapak Ibu gitu. Masih loading ya Bu ya? Halo Bu? Halo, iya Bu, iya Nah, masih loading. sudah terlihat belum workspace-nya di sana? Oh, sekarang sudah ada Bu. Ya, halo. Sudah terlihat workspace-nya? Masih ada titik putih Bu. Oh iya, iya masih Ya, loading. sudah, cuman masih ada titik putihnya. Ya. Oke. Oke, nah ditunggu Bapak, mungkin masih loading sama Ibu ya. Ya, ditunggu. Mohon bersabar. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa ketika kita masuk
ke yang namanya membuat making voice atau making video ini di Animaker selalu ada tutorial. Sebenarnya di YouTube juga sudah ada tutorialnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat tutorialnya bagaimana cara pembuatannya, mangga diputar, tapi kalau enggak ya kita tinggal close saja. Nah, ini yang template yang tadi kita pilih gitu Bapak Ibu, jadi template bawaan. Nah, di sini ada beberapa option yang memang bisa dipakai Bapak Ibu sebagai nanti kita membuat video gitu. Nah, di sini ada paling atas, ada barnya itu, ada yang new itu sama save itu sebenarnya untuk mengesave dari dashboard. Jadi kalau new berarti kembali lagi. Saya tidak akan mengklik new ya, karena memang nanti akan loading lagi, karena kita kembali lagi. Nah, kalau save berarti nanti kita udah selesai, ini save-nya di dashboard. Jadi yang tadi di awal gitu. Karena kalau tidak sering-sering nge-save, dia akan leave sendiri gitu, hilang, nggak nge-save seperti di driver ya. Kalau di Google Drive, di Google Drive itu kan langsung nge-save sendiri ya, atau di Canva. Nah, kalau di sini harus nge-save kitanya yang harus nge-save kayak di Word gitu. Nah, kemudian ini untuk reload dan seterusnya. Nah, kalau mau menuliskan judul, misalkan di sini, nah ini judul yang Bapak akan buat, judul videonya apa untuk termin hari ini. Misalkan hari ini judulnya adalah latihan, misalkan. Ini kalau disesuaikan dengan mata pelajaran, berarti mata pelajaran yang diampu. Gitu. Kalau kontennya itu, di sini misalkan tentang fisika, di sini rumusnya ataupun gambar-gambar tentang fisika bisa, atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan seterusnya, bisa dirubah di sini teksnya gitu nanti. Nah, ini untuk judulnya. Kemudian ini untuk preview. Ini preview itu adalah untuk memperlihatkan nanti setelah selesai Bapak Ibu bisa di preview dulu kemudian langsung ekspor. Nah, jadi saya juga tidak akan mengklik dulu karena kita tidak akan mengekspor dulu gitu. Nah, kemudian ada temanya itu kalau ini sifatnya adalah 2 dimensi. Jadi ini template-nya sifatnya adalah 2 dimensi gitu. Jadi karakter-karakter yang ada di sini sifatnya 2 dimensi. Bapak Ibu bisa merubah itu daripada template-nya itu dari infografis bisa. Nanti ini munculnya semuanya infografis. Jadi ini kayak grafik, kemudian kayak grafiknya lingkaran dan seterusnya, chart dan seterusnya. Nah, ini. Nah, ini kalau memang Bapak memilihnya adalah infografis. Jadi kalau ada laporan mungkin ya yang seperti itu. Kemudian kalau whiteboard berarti dia hanya hitam putih. Jadi nanti si karakternya itu adalah tidak berwarna, tapi dia hitam putih dan seterusnya. Nah, jadi karakternya itu hitam putih. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi pilihannya itu untuk whiteboard. Kemudian untuk yang handcraft itu seolah-olah berbayang gitu si karakternya kalau kita mau memakai karakternya gitu. Nah, ini. Jadi masih loading ya Bapak Ibu. Iya, Nah, Bu. ini seolah-olah berbayar. Ada di sana Bu karakternya? Ada, sudah ada. Ya, nah itu untuk Mi Handicraft. Tapi karena kita bagusnya pakai 2 dimensi, ya 2 dimensi aja lah ini karena template-nya bawahnya bawa 2 dimensi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada karakter. Nah, karakternya itu bisa dilihat sama Bapak Ibu, bisa ditambahkan. Jadi ini misalkan mau ditambahin atau kita ganti. Jadi misalkan kita delete, ini bisa kemudian kita ganti, ini hapus. Nah, ini kita hapus, kemudian kita ganti orangnya itu sama ini misalkan. Nah, nih berarti ini masuk ke sini ya Bapak Ibu. Nah, orang ini karakternya ini. Nah, karakter ini sudah ada settingannya, ini mau di move, apa mau di record suaranya, atau mau dihapus. Nah, ini juga bisa dirubah. Jadi karakter ini si settingannya bisa dirubah. Masih loading ya Bu? Iya, Bu. Nah, misalkan ini wajahnya seperti ini nih. Nah, sekarang kalau saya mau rubah nih, kayak dia sedang menerangkan, misalkan, boleh gitu. Nah, atau misalkan dia sedang lari-lari, seolah-olah lari-lari, kalau nggak salah ada di bawah gitu ya. Kemudian lagi di payung, bisa. Nah, ini interaktif untuk siswa minimal ada apa namanya atau dia sedang jatuh atau seperti apa ini yang disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu di sini. Nah, ini. Nah, atau ini dari wajah, segi wajahnya tuh marah gitu. Ya. Nah, ini. Nah, misalkan pilihnya ini. Nah,
Ini tersedia kalau ini untuk semua dari laki-laki, perempuan, anak-anak dan seterusnya. Nah, ini ada yang berbayar, ada juga yang tidak. Jadi kalau ada garis hijau di bawah itu biasanya berbayar kita seperti ini. Jadi kita tidak bisa menggunakan. Jadi upgrade ini harus berbayar kita gunakan. Tapi kalau yang lainnya ini free, berarti tidak ada tanda hijau bisa gunakan di sini. Nah, kemudian yang kedua itu ada option, di mana option ini adalah properties. Jadi kalau mau ditambahkan di space-nya itu atau di layar worksheet-nya itu apa di sini propertiesnya yang sudah ada bawaan. Atau Bapak bisa mendownload sama Ibu sendiri gitu di file Ibu misalkan punya ada di upload properties. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload di sini. Tuh. Mengupload properties apa sih yang mau diupload gitu bisa di sini. Di kalau punya foto atau apa animasi sendiri yang sudah ada biasanya sudah punya yang kecil-kecil seperti ini flash kalau nggak salah. Nah, bisa langsung ke sini. Kemudian ini untuk background. Ini untuk background. Jadi kalau tadi blank bisa kalau dirubah atau ini juga bisa sebenarnya kalau mau dirubah bisa Bapak Ibu memilih background misalkan ganti yang scan yang pertama misalkan atau yang kedua. Nah, di sini bisa memilih Bapak Ibu tinggal sorot saja skinnya yang mana. Nah, kita misalkan skinnya yang ini. Nah, kita rubah backgroundnya dipilih di situ. Ada seperti biasa kalau yang ada warna hijau di bawah berarti itu adalah sifatnya berbayar gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada berarti kita bisa gunakan secara free gitu ya, Bu-Ibu. Misalkan ini. Nah, ini tuh. Ini berarti backgroundnya ganti ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini ada tag sama dengan Canva ya kalau dalam Canva itu kan nah teksnya ini, nah ini bisa teks yang kita tambahkan di seolah-olah comical, yang ngobrol gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan tipe teksnya, silakan diketik dan seterusnya gitu. Dan ini untuk number, jadi tidak bisa menuliskan angka langsung di sini, tapi kita harus ketikkan nomornya itu sendiri gitu. Jadi numbernya ini nih, kalau misalkan Bapak mau menuliskan atau Ibu ada presentasi hasil atau di sini jam timingnya berapa atau persentase dan seterusnya. Ini sudah ada di sini numbernya. Jadi Bapak Ibu mudah tinggal geser saja ke sini ke space-nya. Kemudian ini efeknya. Di banyak efek screen efek. Sebenarnya kalau efek itu bisa dipakai di bawah ya. Nah, ini kalau untuk per item ada di Bapak di sini ada ya? Halo, Bu? Iya, Bu. Tinggal? Masih Ya, ada? ada. Ada. Nah, kalau ini efeknya lebih ke background. Jadi background skinnya, screen-nya. Nah, ini. Jadi kalau milih ke sini, misalkan background screen-nya, berarti kita tinggal rubah screen-nya yang ini seperti ini. Coloring-nya bisa kita rubah juga warnanya. Ada warna hijau dan seterusnya itu. Itu kalau Bapak memilih. Kemudian ini juga misalkan background-nya yang seperti ini. Nah, ini. Nah, bisa gitu. Jadi ini bisa dipakai pilihan kalau misalkan Bapak Ibu bosan dengan template yang ada gitu. Nah, kemudian untuk musik di sini bisa karena tadi bermusik lah ini nih kalau kita play misalkan. Saya coba play. Nah, ini kan ada musik bawaan ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengganti musik itu atau nanti tambahkan di sini. Nah, mengganti di sini ada pilihan bawaan ya, Bu. Atau Bapak Ibu punya musik sendiri, misalnya bisa mengupload. Atau Bapak Ibu mau nge-record voice sendiri, bisa. Kayak tadi, jadi merekodnya sama kayak tadi yang di awal, record voice. Ini juga mengupload voice-nya, misalkan lagunya dari komputer atau laptop Bapak Ibu itu bisa, berarti tinggal klik saja di sini, dia mengupload gitu ya. Nah, ini untuk mengupload gambar bisa ini atau karakter yang Bapak punya. Kebetulan tadi kan saya mengupload itu untuk foto dan gambar atau logo. Nah, ini di sini adanya. Nah, ini. Kemudian ini untuk animasi skin seperti PowerPoint. Jadi ini di mana si screen-nya itu dari kiri ke kanan atau dia bentuknya dari center ke pinggir gitu. Nah, gitu. Jadi sama dengan PowerPoint kalau ini. Ini bisa ditambahkan. Kalau tadi saya pakainya adalah hands. Jadi yang Bapak lihat tadi yang di awal itu yang hands dari atas ke bawah gitu.
Nah, ini. Nah, terus di situ sudah toolbar yang ini. Nah, di bawah ada toolbar ini adalah pengaturan teksnya. Ini teks yang mana ya? Nah, ini bisa dirubah. Kita pundurkan, hadirnya bisa di sini. Kemudian, misalkan ini biar ini aja dulu, yang gampang ya Bu, sama Bapak. Sekarang yang skin ini. Nah, ini yang teks yang mana ya? Kalau saya ini, nah dia di space-nya itu tuh langsung. Nah, tinggal kita rubah. Ini bisa digeser. Nanti dia datangnya itu di waktu yang mana? Bersamaan atau bisa di akhir misalkan. Nah, kita tinggal simpan saja di drag di sini. Nah, kemudian simpan. Nah, ini bisa di sini hadirnya atau orangnya misalkan kita nih di sini. Nah bisa. Nah, ini waktu juga bisa. Jadi si screen ini apakah waktunya itu mau ditambah? Kita tambah. Nah, jadi satu skin yang ketiga itu adalah 5 detik. Jadi 5 detik, kalau misalnya saya mau rubah tinggal 4 detik bisa. Nah, kalau yang skin ini berapa detik misalkan? Ini 4 detik. Sebentar. Ini 8 detik, sorry. Ini 8 detik. Nah, ini berarti setiap skin itu adalah punya waktu masing-masing untuk dia bergerak. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini untuk mengaturnya tinggal drag mana yang kiri kanan mana yang didahulukan Bapak, kemudian untuk teksnya tinggal langsung saja sama dengan Canva lah untuk teksnya sama. Cuma ini pengaplikasiannya lebih ke video gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang misalkan sudah ya Bapak Ibu, karena ini saya latihan di sini, jadi untuk pengaplikasiannya mah nanti bisa di Bapak Ibu sendiri mungkin di rumah mencoba sendiri lah. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau nge-save-nya? Kalau mau nge-save dashboard, ini berarti yang tadi di awal. Tapi kalau kita mau mengekspor langsung ke YouTube, atau berbayar dengan MV4, maka kita bisa ke sini. Nah, ada export. Nah, export ini kita nge-save langsung ke YouTube. Dan katakanlah yes ini ya. Apa? Halo Bu, ada suara saya? Halo? Ya, suara Bu Ratna jelas Bu. Ada masih sekarang ada? Oh iya, ada. Ada. Kalau itu di layar Bu Ibu sekarang lagi apa ya? Lagi ekspor video Masih, bukan? Ya, udah muncul. Ya, lagi muncul. Ekspor udah video. Muncul. Oke. Nah, ekspor video tadi kita harus meng-share, bukan harus, maksudnya mau memilih apakah mau ke YouTube atau ke download file MV4. Tapi kalau misalkan download file, ini adalah sifatnya berbayar. Tapi kalau ke YouTube, nah ini gratis. Jadi makanya tadi saya memakainya adalah link ke YouTube. Nah, kita pilih kualitasnya standar, karena untuk yang high dan full high itu berarti harus di-upgrade. Berbayar juga. Nah, kita coba maksudnya ke YouTube, kemudian sebelum ke next. Nah, ini Bapak Ibu mungkin lihat di sana ada complete. Nah, ini yang sudah di-share ke YouTube. Jadi yang saya buat sudah masuk ke YouTube, ini berarti ada tanda complete. Tapi kalau belum nanti bisa dilihat ya. Nah, kita next saja. Kemudian kita isikan misalkan di sini adalah latihan. Kemudian deskripsinya adalah warna-warni misalkan itu tergantung Bapak Ibu yang kontennya seperti apa. Kemudian ini ditujukannya bisa privasi atau uninstall, tidak dilihatkan. Kemudian untuk ke public, misalkan saya pilih public. Kemudian untuk people blogs-nya, misalkan Bapak Ibu ini kontennya apa, education atau komedi dan seterusnya. Nah, teksnya bebas, siapa aja yang mau di teks. Kalau saya misalkan teksnya di sini adalah animator. Nah, oke. Nah, sudah selesai, kita coba ekspor, Bapak Ibu. Nah, sudah diekspor. Kita lihat di manage export. Nah, di manage export ini ada kata no start. Bu Lingga ada di sana no start? Ada? Complete? Ada Bu, ada jelas. Ya, ada. Nah, artinya ini sudah terkirim, tapi dia... Halo? Ada jelas, Bu? Halo? Iya, jelas. Lingga? Kalau di saya jelas Bu Ratna. Iya. Jelas, oke. Nah, ini kalau no started berarti kita harus menunggu 45 menit.
Jadi untuk dipublish di YouTube kita harus nunggu 45 menit. Bu, gimana kalau tahu bahwa nanti di YouTube sudah terkirim atau tidak? Maka kita masuk ke YouTube. Gitu. Nah, sekarang saya klikkan YouTube ya. Kita masuk ke YouTube-nya, apa sudah ada atau tidak. Nah, kalau di sini belum berarti belum ya Bu ya. Tapi kalau misalnya mau mengecek tanpa harus lihat lagi ke Animaker, itu kita masuk ke akun YouTube saja. Nah, ini di sini ya. Nah, mana YouTube-nya ya? Nah, di sini ada YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio kita pilih YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio ini adalah report yang dari Animaker di-sharing ke YouTube. Nah, kalau yang kemarin saya share ini sudah ada, berarti ini 1 hari 1 jam. Nah, nanti kalau yang tadi itu kita tunggu 45 menit, paling lama 1 jam, beberapa menit untuk diekspor ke YouTube. Nah, nanti sudah ada di sini. Nanti kita link ini yang bisa kita gunakan. Baru kita copy atau paste kemana gitu. Jadi ini link YouTube-nya, bahwa kita sudah punya video Animaker yang langsung di link. Nah, ini linknya yang bisa dibuka sama Bapak Ibu gitu. Ini. Oke, mungkin itu untuk sharean dari YouTube Animaker ke YouTube ya Bu sama Bapak. Ini nanti ditunggu selama 45 menit mungkin dari. Nah, baru nanti ada komplit di sini. Jadi Bapak Ibu tidak harus melihat Animaker, tapi lihat saja di YouTube masing-masing untuk ini di YouTube masing-masing karena pasti punya akun YouTube ya Bapak Ibu. Ini, nah ininya sudah ada di YouTube Studio. Kalau misalkan aduh males buka laptop nih untuk melihat apakah sudah terkirim atau tidak, maka Bapak Ibu bisa lihatnya di HP gitu. Jadi kalau di HP ada di download dulu YST. Jadi download dulu di Play Store namanya YST YouTube Studio. Nah, itu bisa langsung kelihatan di sana reportnya itu dari Animaker ke YouTube gitu. Udah ada apa belum videonya dan kita kopikan linknya ini bisa dibagikan ke siswa. Jadi kita bisa suruh siswa itu mempelajari di rumah juga bisa. Kalau kondisi sekarang kita belajar ya bisa gitu. Materinya tidak di PowerPoint tapi di sini gitu. Di YouTube. Sekalian men-subscribe juga mungkin. Begitu Bapak Ibu. Mungkin segitu dulu Bu Linga yang bisa saya sampaikan. Bu Moderator. Oh ya, siap Bu Halo. Ratna. Ya, mungkin segitu dulu ya Bu ya. Ya. Ya, mangga saya sampaikan ke moderator. Ya. Terima kasih Bu Ratna Junior Halim Bakar MPD yang telah mempresentasikan materinya mengenai Animaker.com. Baik Bapak Halo dan Bu Ibu. Linga. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar Ya, Bu Ratna? Iya. Terdengar Bu sekarang mah. Barusan rada putus-putus Bu. Oh ya, terima kasih Bu Ratna. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau sharing pendapatnya, silakan tulis di kolom chat atau boleh raise hand. Dan baik Ibu Ratna, di sini ada Bapak Gian Sugiawan dari SMKN Bantar Kalong. Iya, bagaimana Bu? Ya. Menurut pengalaman Ibu, ketika menggunakan Animaker.com, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Bagaimana pula pengaruhnya terhadap hasil belajar anak? Mohon penjelasannya. Oke, langsung jawab aja Bu, atau gimana? Oh iya, mangga Bu. Bu Moderator. Langsung saya jawab ya. Oke. Ya. Jadi tadi ada kelebihan dan kekurangan, betul sekali Bapak. Dari setiap aplikasi pasti dia memiliki yang kelebihan dan kekurangan gitu ya. Makanya harus memilih di mana kita menggunakan aplikasi gitu. Kenapa saya memilih Animaker.com? Yang pertama karena saya bukan orang IT gitu ya Pak. Saya itu adalah pemula dari IT untuk mencoba-coba mungkin. Jadi saya belum bisa kalau harus menggunakan bahasa pemrograman khusus gitu atau proses pengkodingan seperti Adobe Flash. Sebenarnya saya belum bisa gitu kalau untuk menggunakan aplikasi itu gitu. Maka alternatifnya saya ingin animasi dalam proses pembelajaran saya untuk persepsi minimal untuk memotivasi siswa, tidak dengan keinginan saya untuk berinovasi gitu. Maka saya gunakan Animaker. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya itu adalah
free gitu ya Pak. Itu kemudian digunakannya itu juga gampang. Kemudian di sini selain kita meng-save sendiri, kemudian kita bisa men-share langsung ke YouTube gitu. Jadi kita bisa mengembangkan kreasi kita, kemudian kita bisa langsung ke media sosial untuk ditinjau oleh orang-orang gitu, untuk dipublish. Nah, kemudian bisa juga kan sama siswa juga dilihat di YouTube langsung gitu hasil kita gitu. Mungkin bisa langsung subscribe daripada siswa kita untuk melihat video hasil proses pembelajaran kita gitu, materinya. Nah, itu. Kemudian kekurangannya waktu dulu 2015 memang awalnya itu semuanya free. Tadi saya pernah singgung di awal Bapak, semuanya free. Jadi template-nya itu sifatnya adalah free, tapi sekarang karena memang sudah banyak yang memakai mungkin ya. Jadi ada template-template yang memang berbayar sampai untuk MV4-nya itu waktu dulu masih bisa di-save filenya secara otomatis kayak Canva. Kalau sekarang hanya MV3 saja yang bisa di-save langsung di-download gitu ke laptop. Nah, kalau dulu mah MP4 juga bisa langsung gitu. Karena memang sudah ada updatean, maka sifatnya jadi saya katakan ini jadi kekurangan. Kenapa? Karena tidak langsung bisa di-save. Kita harus sharing dulu ke YouTube gitu. Gitu, share dulu ke YouTube atau ke Facebook gitu. Baru kontennya setelah itu baru kita bisa ngedownload ke save ke ID save form. Kalau nggak salah ya Pak. Bu ya, Bu Lingga ya. Ide save form ya untuk YouTube tuh, mendownload YouTube. Halo, Bu Lingga. Ensep Prom kalau tidak salah, Bu. Iya, itu Ensep Pro betul. Nah, jadi kita tahapannya lebih banyak gitu kalau mau men-save MV4 ini gitu. Kurangannya mungkin Bapak ditinjau dari teknik untuk pengerjaan animaker.com ini gitu. Begitu pengertian Bu Lingga. Kemudian untuk proses pembelajaran ketika kita aplikasikan di awal, karena saya tadi katakan saya Iya, betul. fisika. Iya. Ya. Ya, halo. Ya. Ketika kita Iya Bu, ketika kita ngobrolnya adalah fisika yang notabene mungkin di frame mereka adalah sesuatu yang memang menakutkan, jadi saya harus mengkaji bagaimana sesuatu fisika itu tidak hanya dalam kondisi yang pasti atau eksak. Maka saya menyisipkan ini ya mungkin minimal memfokuskan dulu pusat perhatian untuk siap belajar fisika gitu. Itu menurut saya Pak, bagian. Bagaimana Bu moderator? Halo? Ya, Bu? Lingga. Ya. Ada siapa? Lingga? Iya, halo. Ada? Iya, halo. Ya, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Tadi sempat putus-putus, Bu. Oh iya, sepertinya jaringan, Bu. Iya. Nah, mungkin itu Bu jawaban saya ke Bapak Gian mungkin. Iya. Halo? Terima kasih. Iya, halo. Apakah ada? Ada Bu sekarang. Ya, terima kasih Ibu Ratna Yuniar Halimbakan, MPD yang telah memaparkan sharingnya ya. Gimana Pak Gian untuk penjelasannya? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau? Nah, kebetulan sudah dibuka mute-nya. Selamat pagi Pak Gian. Halo? Halo, selamat pagi Pak Gian. Oh ya, Bu katanya terima kasih penjelasannya. Halo Bu Ratna. Sama-sama Bu. Iya, sama-sama Bu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin disampaikan lagi, silakan tulis di kolom chat. Kebetulan kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Bagaimana Ibu Leti, host, apakah ada yang sudah raise hand? Belum, Bu, belum ada. Ya, baik Bapak dan Ibu guru hebat, silakan kalau misalnya ada yang ingin disampaikan lagi, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Sambil menunggu ya Bapak dan Ibu, silakan bagi yang belum mengisi presensinya, mohon untuk diisi. Link presensi sudah di-share di kolom chat. Ya, untuk saran dan kesannya mohon diisi demi perbaikan kami untuk tampil di room berikutnya.
Ibu host, apakah sudah ada yang raise hand? Belum, Bu. Belum ada. Belum. Ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kami akan tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mengerti ataupun nanti akan ada yang ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Ratna di kontak personnya atau lewat Gmail. Karena kami juga keterbatasan waktu sampai pukul 11. Halo Bu Ratna? Ya, Ya, mungkin kiranya sudah cukup karena tidak ada lagi yang ngechat ataupun yang raise hand. Mungkin dari Bu Ratna sendiri ingin meng-closing statement-nya. oh iya. Ya, makasih Bu Moderator. Untuk statement closing-nya itu mungkin saya katakan bahwa tadi aplikasi animaker.com ini saya katakan bahwa mudah untuk saya karena saya sebagai pemula juga bukan orang IT yang tidak harus menggunakan pemrograman khusus, kemudian dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan lebih bagusnya juga untuk aplikasi ini bisa di-share langsung atau diekspor langsung ke medsos gitu. Jadi kita bisa meluapkan kreasi kita kemudian di-share dan dilihat oleh orang. Mungkin itu Bu untuk statement closing-nya saya. Oh ya, baik, terima kasih Bu Ratna yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum saya kembalikan ke host, saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir di room kami sampai akhir. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit mengenai Animaker. Animaker merupakan pembuat video animasi yang memungkinkan Anda atau Bapak dan Ibu membuat konten video yang menarik. Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan Animaker untuk membuat tutorial, video penjelasan pelajaran, video presentasi, maupun membuat video infografis. Webtool ini menyediakan semua alat dan materi yang Bapak Ibu guru butuhkan untuk membuat video animasi secara profesional. Penggunaannya juga sangat mudah, cukup tingkat, dan lepaskan elemen seperti karakter, latar belakang, visual yang tersedia, atau Bapak dan Ibu juga dapat mengedit video, menambahkan efek pop-up, animasi, dan transmisi adegan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nata Yuniar Hanifah SPD dan partisipan. Saya kembalikan lagi ke host yaitu Ibu Leti Adriani SPD JR. Kepada Ibu Leti kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih pada Bu Sutrismawati Lenggadewi MPD. Dan terima kasih juga pada Bu Ratna Yuniar MPD yang telah memaparkan materi dengan detail, yang insya Allah ini bermanfaat bagi kita selaku pendidik dalam proses pembelajaran. Baik peserta Pikon semuanya, demikian untuk sesi ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan sudah berkenan hadir. Yang belum mengisi presensi, dimohon sebelum live diisi dulu presensinya. Terima kasih juga kepada PJ wilayah kami, Bapak Alam Bahtiar SPD yang alhamdulillah sudah bergabung. Demikian dari saya selaku host. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di room kami. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu hebat yang sudah menyempatkan hadir di room kami. Halo, Pak Alam. Tidak ada request ya untuk Bapak Ibu minimal sudah menghadiri 4 kali dari 5 penyampaian. Baik, dan juga
melaksanakan tugas-tugas yang sudah disampaikan. Diterbitkan oleh RP 3TK Kapit TK Kasar adalah induk kami guru TIK. Assalamualaikum Pak Alam. Ya, Pak Alam. Pak Anto, anak beri Ambulu. Oke. Ambulu. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, barangkali ada yang sharing. Ini waktunya sudah selesai, tapi barangkali ada yang mau ngobrol-ngobrol dulu, silahkan ya. Mungkin ada masukan dari Pak Alam. Pak Alam. Yang kecil tadi suara dari Pak Iwan. Ya. Oh iya, sepertinya sudah tidak terdengar. Ya, silahkan kepada Bapak Ibu yang mau live, dipersilahkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh moderator tadi bermanfaat ya, dan bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Ini Pak Alam sepertinya sedang mendengarkan kelompok yang lain ya. Ya, betul, Bu. Alhamdulillah kita sudah selesai tahap yang kedua. Ya, Tinggal terakhir. Tinggal nanti tahap terakhir finalnya. Aduh, deg-degan ya Teh. Terima kasih pada Pak Agung, pada Pak Rizky, pada Sally yang sudah bergabung sampai akhir. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan mohon untuk diisi link presensinya ya. Sebagai perbaikan kami di pertemuan berikutnya. Ya, Ya, terima kasih. Terima kasih.